Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, senyum yang indah ya. Mudah-mudahan dalam pagi yang cerah ini kita diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Jangan lupa pakai maskernya, jangan lupa rajin-rajin cuci tangan agar kita terhindar dari penyakit COVID-19 ini ya. Berikutnya kita akan berbicara tentang program atau format program TV. Kita penting banget ada beberapa jenis yang harus dipahami oleh teman-teman berbicara tentang format program TV. Ada apa aja sih kira-kira? Nah, kita juga harus paham ya, kira-kira dalam program itu teknik siarannya untuk biar mendatangkan siapa audiens yang menontonnya. Sebelumnya kita akan mempelajari dulu. Jadi karakter televisi itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu audiovisual. Apa itu audiovisual? Berbicara mengenai persoalan suara yang diterima oleh penonton baik di rumah dan di studio. Jadi contohnya adalah ruang produksi harus mengatur suara yang diterima oleh audiens. Suaranya harus bagus, audiovisualnya harus bagus. Ini salah satu bentuknya ya, audio gambarnya harus bagus gitu ya, yang diterima yang digambarnya. Yang berikutnya tadi audionya, suaranya harus jelas tadi ya. Yang berikutnya adalah gambar atau visual. Dibagi dua, ada visualisasi, ada picturization, yaitu visualisasi yaitu menerjemahkan kata yang mengandung gagasan yang menjadi gambar-gambar. Contohnya adalah gambar dan suara yang keluar harus sama, tidak delay gitu, gambarnya apa, suaranya apa. Jangan ya. Sedangkan picturization yaitu kegiatan merangkai gambar-gambar individual sedemikian rupa sehingga kontinuitas mengandung makna tertentu. Contohnya adalah menyatukan gambar sehingga memiliki pemaknaan yang dapat dipahami. Gambar satu, gambar dua dipahami gitu ya. Jadi orang, oh nih gambarnya apa nih, habis ini apa. Jadi ada kejelasan yang pasti gitu ya. Oleh karena itu nih baru kita masuk nih yang ada programming atau scheduling, yaitu broadcasting. Seorang broadcaster atau broadcaster programming adalah pengorganisasian program radio atau TV dalam periode harian, mingguan, atau dalam periode 1 bulan. Programming ini atau yang schedule dapat diartikan juga penjadwalan program yang akan diudarakan. Jadi apa nih contohnya? Sebelum memulai jadwal siaran, pastikan ada siaran percobaan program yang diuji kepada manajemen media TV. Gunanya apa? Biar nanti acaranya tersebut gitu ya, saat ditayangkan ke masyarakat kualitasnya baik. Itu adalah salah satu bentuknya yang coba ditampilkan dalam program TV. Yang berikutnya, apa tujuan programming? Tujuannya utama programming dalam sebuah televisi itu adalah komersialisasi, iklan, keuntungan. Nah, adalah untuk mengoptimalkan, memperbanyak jumlah pemirsa dan membantu memaksimalkan revenue. Oleh karena itu, meskipun tujuan utamanya adalah memperbanyak jumlah pemirsa, tapi tugas programming televisi bukan hanya itu. Programming memiliki beberapa tugas. Nah, ini nih, kita masuk ke materi, yaitu tugas seorang programming apa aja. Nah, yang pertama ada day pairting. Langkah dalam perencanaan yang membagi setiap hari dalam beberapa slot waktu yang dinilai cocok dan pas untuk diudarakan. Pembagian ini sangat memperhatikan target audiens tertentu pada slot waktu tersebut, misal pagi, siang, sore, ataupun malam hari. Contoh kegiatan ini adalah sekilas info, yaitu durasinya hanya 2 menit. Nah, day printing ya. Sedangkan ada yang kedua ada timing, yaitu peraturan penentuan tema tertentu yang diudarakan pada saat kasus seperti hari libur atau menentukan 1 minggu dengan tema tertentu. Contohnya adalah program Discovery Channel dengan Animal Week-nya. Jadi programnya seminggu sekali, adanya di hari Sabtu atau di hari Minggu. Nah, tentang hewan-hewan. Nah, orang akan mempelajari gitu ya, nggak tiap hari. Yang ketiga ada stripping, yaitu penayangan satu program sindikasi atau program berjaringan di tayangan tidak langsung atau merupakan delay program. Jenis series setiap hari dalam setiap minggunya. Contohnya adalah biasanya ada tuh Akademi Dangdut Indosiar yang ditayangkan ulang ya. Diulangin lagi, itu salah satu bentuknya. Terus ada program bola yang ada di Indonesia ditayangin juga di O Channel. Nah, itu adalah salah satu bentuk strippingnya atau bentuk delay suatu program tersebut. Yang keempat ada staking. Apa itu staking? Teknik pemrograman acara yang digunakan untuk mempengaruhi audiens dengan cara mengkelompokkan bersama beberapa program dengan tema yang mirip dalam rangka melihat audiens selama penayangan suatu program dengan program berikutnya. Contohnya adalah Trans TV dengan nguliknya, terus ada juga Trans 7 Spotlight. Itu kan jamnya sama tuh ya.
sama-sama jam 19 gitu ya. Jadi ini adalah salah satu bagaimana mereka memadukan acara tersebut gitu ya, biar penonton suka kira-kira milih yang mana nih, ngulik atau di spotlight. Yang berikutnya ada counter programming, yaitu perencanaan program tandingan terhadap satu program yang berhasil dari stasiun penyiaran lain pada satu periode tayangan tertentu dengan tujuan menarik audiens dari stasiun pesaing tersebut. Contohnya adalah MNC ada kartun sore ya, terus diadu sama RTV, ada kartun sore juga, mengambil share anak-anak gitu ya. Ada bridging digunakan bila suatu stasiun penyiaran mencoba mencegah audiens untuk berpindah channel dalam satu jeda waktu di mana stasiun penyiaran tersebut berhenti dengan programnya. Contohnya program acara live olahraga sepak bola. Orang kalau udah betah nonton sepak bola biasanya dilanjutin aja tuh ya acara berikutnya ya gitu. Nah, yang ketujuh ada tentpoling, yaitu perencanaan slot waktu bagi program acara baru sebelum dan sesudah program unggulan yang mempunyai audiens cukup besar. Contohnya adalah tentpoling ini sinetron anak jalanan, program baru sebelum acara dunia terbalik ya. Jadi acara yang laris dulu, di bawahnya ada acara yang nggak laris yang atau acara baru. Homemaking yaitu langkah perencanaan slot waktu yang mirip dengan tentpoling. Bedanya program baru ini ditempatkan di antara dua program unggulan yang punya audiens cukup besar. Contohnya adalah drama Trans 7 yang ada di siang hari sama siang di tengah acara makan dan si Unyil. Itu kan rame tuh habis makan siang, habis itu artinya apa? Drama Trans 7 yaitu buat tambahan aja. Itu jadi untuk menarik audiens untuk menonton acara tersebut. Yang berikutnya ada cross programming, yaitu pemilihan jenis program dalam urutan jadwalnya dari penayangan atau suatu program yang punya relevansi tema. Opera Panjava, terus apalagi misalnya yang penuh tema gitu, ada tema-temanya gitu ya. Terus yang berikutnya ada hot switching, yaitu penentuan jeda komersial yang tepat oleh programmer pada suatu program acara sehingga audiens tidak berpindah channel. Contohnya sebelum iklan ada adegan sinetron yang membuat penonton penasaran. Pernah gak nonton gitu ya? Kira-kira baru nonton seru-seru gitu ya di tengah-tengah iklan. Nah, itu adalah salah satu strategi seorang programming suatu acara di room acara dalam konteks hot switching. Nah, itu adalah salah satu bentuknya ya. Masih banyak lagi kira-kira itu adalah beberapa tugas kalau teman-teman bekerja di room TV gitu, program seperti itu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa istirahat yang cukup ya. Kira-kira pakai maskernya kalau keluar ya. Mudah-mudahan biar dikit, yang penting bermanfaat buat teman-teman semuanya. Itu aja. Terima kasih. Selamat malam. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.